Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang integral tentu. Nah, ini merupakan materi ajar pada mata kuliah kalkulus integral. Jadi, pembahasan kita integral tentu. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana penggunaan notasi jumlah dan sigma itu untuk penggunaan dalam menghitung luas di bawah kurva sebuah fungsi. Nah, kali ini lanjutannya setelah kita pelajari bagaimana menghitung dengan notasi jumlah dan sigma, kali ini kita akan menggunakan integral tentu. Nah, untuk kita pahami di awal bahwa definisi dari integral tentu itu adalah andaikan sebuah fungsi, andaikan f suatu fungsi yang didimensikan pada selang tertutup. Jadi ada intervalnya, yaitu selang antara dari A sampai B. Jadi jika limit P menuju 0 dari intervalnya itu 1 menuju tak hingga N, kemarin kita sudah menghitungnya, kita membaginya luas itu dalam jumlah N. Nah, itu dari sebuah fungsi f, xi, dikali dengan delta xi, itu selisihnya. Jadi kalau fungsi xi itu kemarin adalah panjang dari yang luas persegi panjang, jadi kita menghitung luas itu panjang dikali dengan delta i. Delta i itu adalah, delta xi itu adalah lebar dari selisih antara x1 dan x selanjutnya. Nah, jika ini ada, kita katakan f adalah terintegralkan pada interval dari A sampai B. Jadi batasan dari A sampai B. Lebih lanjut, kita bisa menulisnya yaitu integral dari A menuju B dari sebuah fungsi fx dx. Jadi fx ini masih sama fx dikali delta xi yaitu dx. Nah, ini asal atau pemahaman tentang definisi integral. Oke, nah disebut integral tentu atau integral Riemann. Jadi Riemann yang mempopulerkan tentang integral ini yaitu dari sebuah fungsi f. Jadi integral tentu dari fungsi f dari A ke B. Jadi integral fungsi f dari A ke B diberikan tulisnya seperti ini, integral dari A sampai B. Jadi intervalnya itu A sampai B. Sebuah fungsi f(x) dikali dx itu sama dengan limit dari P menuju 0, interval I menuju sigmanya itu N, pembagiannya itu sejumlah N, itu ya fungsi fxi dikali dengan delta xi. Nah, ini kemarin sudah kita coba menghitungnya menggunakan notasi sigma. Nah, kali ini kita itu sama aja hasilnya dengan kita integralkan tentu dari interval A sampai B. Nah, jadi untuk memahami definisi ini tadi kita lebih mudahnya menggunakan sebuah koordinat sumbu xy. Jadi kita melihat sebuah fungsi. Nah, ini dari A, interval A sampai B, kita memiliki sebuah fungsi ini. Ya, ini ada sebuah fungsi fx. Oke. Nah, kita ingin menghitung berapa luas di bawah kurva tersebut. Ini ada luasnya, ini ada luasnya, dan ini ada luasnya. Nah, jadi kita akan menghitung luas ini. Berapa luas di bawah kurva ini yang dibatasi dari sebuah sumbu X, intervalnya itu dari A sampai B. Ya, kali ini kita akan memahami definisi seperti ini. Kita akan mencari luasnya. Nah, di sini ada luas atas, yaitu kurva ini, 2. Nah, kemudian ada luas A bawah, ini dia. Nah, jadi yang atas ada 2, yang bawah ada 1. Nah, bagaimana kita menghitungnya menggunakan sebuah integral tentu? Maka kita bisa menulisnya seperti ini. Jadi interval A menuju B, dari A sampai B, dari sebuah fungsi fx. Oke, kita coba fungsi fx itu ini ya, dikali delta x, karena kita menghitung luasnya, sama dengan luas atas ini. Oke, nah itu kita kurangkan dengan luas bawah ini. Nah, dapatlah nanti sebuah luas fungsinya. Jadi yang atas ada 2 ini ditambah, kalau dikurangin maka kita dapat menjadi luas yang kita hitung. Berapakah luas interval dari A sampai B. Nah, ini teorema dasarnya untuk menghitung luas di bawah kurvanya. Jadi kita menggunakan integral tentu dengan interval A sampai B. Nah, kalau didefinisikan seperti ini, maka bisa kita tuliskan berarti delta integral A sampai B dari f dx sama dengan, itu merupakan, ini kan hasil integral pada saat interval atas tadi ya. Jadi kita ambil interval atas B, karena dia untuk luas atas.
Jadi hasil integral itu FB ini adalah hasil dari integral, tapi kita substitusikan, kita inputkan nanti interval atasnya B dikurang dengan hasil dari sebuah fungsi integral, tapi intervalnya itu nanti kita input adalah interval yang di bawah, yaitu A. Nah, jadi bisa kita tulis seperti itu, integral dari A sampai B fungsi f dx sama dengan hasil integral dari interval B dikurang dengan hasil fungsi integralnya dari interval A. Maka kita dapat tulis seperti ini penyelesaiannya. Jadi sama dengan hasil integral sebuah fungsi itu kita tuliskan dulu intervalnya itu A sampai B. Baru kita nanti mengurangkannya langkah-langkahnya seperti ini. Oke, kalau sudah pernah kita menyelesaikan sebuah fungsi sebuah integral tentu, maka kalau selesai kita integralkan, kita akan memperolehkan hasilnya fx-nya itu interval A menuju B. Kemudian kita substitusikan seperti ini hasilnya, baru kita kurangkan. Maka kita akan memperoleh sebuah luas. Karena integral tentu ini salah satunya itu untuk menghitung luas di bawah kurva. Nah, ini ada contoh soalnya, yaitu diketahui sebuah fungsinya itu x tambah 3. Jadi Y sama dengan X tambah 3 itu sebuah fungsi garis ini. Nah, ini diketahui. Oke, selanjutnya diketahui juga intervalnya dari 2 dan 3. Jadi ditanya berapakah luas di bawah kurva ini dari interval min 2 sampai 3. Nah, kita akan menghitung berapa luas ini yang saya warnain kuning. Kita akan menghitung luasnya. Nah, untuk menghitung luas dari fungsi X tambah 3 intervalnya dari min 2 sampai 3 ini, sebuah fungsinya X tambah 3, maka kita harus menggunakan dengan integral tentu. Nah, rumusnya sudah diketahui. Jadi namanya integral A sampai B, intervalnya itu fungsi fx dx sama dengan, berarti kita integralkan dulu, kemudian kita masukkan interval rendah sampai yang atas. Oke, kita isi seperti ini. A-nya kita ganti dengan min 2, jadi karena min 2 sampai 3, nah ini 3 kita tulis, dari fungsi X tambah 3 fx-nya dx dari dx. Nah, kemudian kita integralkan. Jadi kalau yang masih bagaimana cara mengintegralkan, kalau integral tak tentu kemarin kita mengintegralkan sebuah fungsi X itu berarti X tambah 1, maka pangkatnya adalah 2, karena 1 ditambah 1 dibagi 1 ditambah 1. Nah, ini karena pangkat X-nya itu 1. Dan rumusnya adalah X pangkat N ditambah 1 per N ditambah 1. Kali ini N-nya itu adalah 1, maka hasilnya adalah X kuadrat per 2. Ini integral dari X. Nah, kemudian kita integralkan 3. Karena 3 tidak ada variabelnya, maka akan muncul nanti 3x. Nah, jadi integral dari 3 konstanta, maka hasilnya 3x. Nah, kemudian kita tulis intervalnya itu 3, dan bawahnya ini adalah min 2. Nah, jadi fungsinya fx yang setelah diintegral ini adalah x kuadrat per 2 ditambah dengan 3x. Nah, ini fungsi dari hasil integral fungsinya. Sementara fungsi x-nya itu adalah x tambah 3, setelah diintegralkan fungsi X tersebut menjadi X kuadrat per 2 ditambah 3X. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Selanjutnya, kita substitusikan. Yang 3 kita gantikan ke X kuadrat, X. Yang X ini juga dengan 3 dikurang nanti dengan X substitusikan dengan 3 dan min 2. Baik, kita masukkan X-nya. Ini kita masukkan 3, kemudian ini juga 3 dikurang, rumusnya tadi kurang. Kemudian X-nya kita ganti dengan min 2, dan ini min 2. Sama-sama dengan fungsi dari tadi, yang hasil integral ini ya. Nah, kalau itu kita selesaikan bahwa X pangkat 2 itu 9, 3 kali 3, 9. X pangkat min 2 di pangkat 2 itu 4, 3 min 2 itu 6. Nah, ini masih plus dikali min, makanya hasilnya min. Oke, kemudian kita samakan penyebut dan memudahkan penyelesaian di atas. Yang ini 4 kurang 2, berarti 4 dibagi 2 itu 2. 2 kurang 6 yang ini ya. Sementara ini 9 per 2 ditambah dengan 18 per 2. Oke, selanjutnya kita kurangkan, berarti 7 per 2 ini dikurangkan ya, 18, ditambah ya, 18 ditambah 9 hasilnya 27, yang bawah tetap 2, dikurang karena 2 dikurang 6 adalah min 4. Kemudian kita kalikan min dikali min hasilnya plus. Sehingga kita samakan penyebut. 4 ini adalah 8 per 2 supaya penyebutnya sama, sehingga kita jumlahkan dapatlah hasilnya 35 per 2. Nah, dari hasil ini maka bisa kita simpulkan luas A itu adalah 35 per 2. Nah, jadi ini contoh dalam menyelesaikan integral tentu. Baik, ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.